Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang spektrum dari kelompok 8. Saya sendiri Ahmad Taufik Nasrullah, NIM D402104149. Dan saya Arda Luki Fernanda, NIM D402101116. Saya Muhammad Afnan Azhar, NIM D400-210-143. Dalam presentasi mengenai red spektrum mencakup beberapa materi, yaitu definisi, sejarah, cara kerja, manfaat, dan kegunaan, penjelasan jenis-jenis, serta blok diagram, kelebihan, dan kekurangan setiap jenisnya. Untuk definisi, spektrum adalah sebuah teknik komunikasi di mana sinyal komunikasi disebar di seluruh spektrum frekuensi yang tersedia. Teknik ini memungkinkan pengguna bandwidth yang lebih luas dan memperluas kisaran frekuensi yang digunakan. Spektrum digunakan untuk berbagai tujuan seperti meningkatkan ketahanan terhadap gangguan alami, noise, dan jamming untuk mencegah deteksi, membatasi overflow, DSD, dan memungkinkan komunikasi multi-akses. Terdapat dua jenis, yaitu frekuensi hopping spektrum dan direct square spektrum, yaitu menggunakan kode yang terlihat acak untuk menyebar sinyal informasi yang biasa berbanding sempit menjadi lebih besar. Teknik ini membuat sinyal lebih sulit dibedakan dari noise dan lebih sulit untuk di jump dan intercept. Sejarah spektrum dapat ditelusuri kembali ke awal abad ke-20 dengan penelitian awal tentang modulasi frekuensi. Namun perkembangan dan penggunaan komersial spektrum dimulai pada pertengahan hingga akhir abad ke-20. Berikut adalah beberapa prinsip penting dalam sejarah spektrum. 1. Penemuan dan pengembangan. 2. Komunikasi militer. 3. Komunikasi satelit. 4. Pengembangan LAN kabel. 5. Penggunaan konsumen. Hingga saat ini, red spectrum terus digunakan dan dikembangkan dalam berbagai aplikasi komunikasi, termasuk telekomunikasi nirkabel, jaringan sensor nirkabel, navigasi satelit, sistem pemantauan, dan banyak lagi. Lanjut untuk dengan mengubah cara sinyal informasi ditransmisikan melalui modulasi yang melibatkan penyebaran spektrum frekuensi. Terdapat dua teknik utama yang digunakan dalam spread spektrum: direct frequency spread spectrum atau DSSS dan frekuensi hopping spread spectrum atau VSHSS. Modulasi dalam DSS, sinyal informasi dikalikan dengan sebuah kode spreading atau chip sekuensi. Kode spreading ini terdiri dari deretan sinyal pembawa yang memiliki frekuensi jauh lebih tinggi daripada sinyal informasi. Kode ini disebut juga dengan kode chip sekuensi. Penyebaran spektrum. Sinyal informasi dikeluarkan dalam bentuk bit data. Setiap bit data dikalikan dengan satu chip dari kode spreading. Proses ini menghasilkan sinyal penyebaran atau sinyal spread yang memiliki lebar spektrum yang jauh lebih besar daripada sinyal asli. Modulasi FHSS, sinyal informasi dibagi menjadi paket-paket kecil yang akan dikirimkan melalui frekuensi yang berbeda. Setiap paket sinyal informasi itu menjadi sinyal bus dengan frekuensi tertentu yang ditentukan berdasarkan urutan hopping. Penyebaran spektrum sinyal bus melalui saluran komunikasi pada frekuensi yang disebut dengan urutan hopping yang telah ditentukan sebelumnya. Sinyal ini terus berpindah dari satu frekuensi ke frekuensi lainnya dalam urutan yang telah ditentukan.
Manfaat dan kegunaan spread spectrum. Yang pertama untuk keamanan dan privasi. Spread spectrum dapat meningkatkan keamanan komunikasi nirkabel. Dengan memperluas spektrum frekuensi yang digunakan, sinyal spread spektrum sulit untuk diintersepsi oleh pihak yang tidak berwenang. Sinyal tersebar di seluruh spektrum sehingga sulit bagi pihak luar untuk mengetahui frekuensi yang tepat untuk memata-matai dan mengganggu komunikasi. Yang kedua, anti-interferensi. Metode spread spektrum dapat mengurangi efek interferensi yang disebabkan oleh sumber-sumber interferensi atau penggunaan frekuensi yang sama oleh sistem lain. Karena sinyal spektrum memiliki spektrum yang lebih lebar dan tersebar di seluruh spektrum frekuensi. Mereka dapat beroperasi secara bersamaan dengan sinyal-sinyal lain tanpa mengalami gangguan yang signifikan. Sistem spektrum mampu mengatasi gangguan dan noise yang terjadi dalam saluran komunikasi karena sinyal spread spektrum tersebar di seluruh spektrum. Mereka dapat menoleransi gangguan dan noise yang dapat mengganggu sinyal-sinyal lain dengan menggunakan metode pemulihan kesalahan atau error correction yang terintegrasi. Sistem spread spektrum dapat memperbaiki sinyal yang terdistorsi atau terganggu sehingga meningkatkan keandalan komunikasi. Yang ketiga, penyebaran spektrum. Spread spektrum memanfaatkan lebar spektrum frekuensi yang lebih besar daripada yang sebenarnya dibutuhkan oleh sinyal informasi. Hal ini menghasilkan efisiensi penggunaan spektrum yang lebih baik. Yang keempat, aplikasi yang luas. Spread spektrum digunakan dalam berbagai aplikasi komunikasi nirkabel, contohnya jaringan WLAN atau Wireless Local Area Network, telepon seluler, Bluetooth, GPS, satelit komunikasi, komunikasi kendaraan tanpa awak atau drone, sistem keamanan nirkabel, dan banyak lagi. Keunggulan dan kegunaan spread spektrum membuatnya menjadi teknologi penting dalam pengembangan sistem komunikasi modern. Lanjut. Untuk jenis-jenis yaitu ada 4, yaitu frekuensi hopping spektrum FSS. Teknik ini melibatkan perubahan frekuensi pembawaan secara periodik dalam suatu rentan yang telah ditentukan sebelumnya. Sinyal data dibagi menjadi paket-paket kecil dan dikirimkan melalui saluran yang berbeda dalam rentan frekuensi. Penerima dan pengirim harus sinkron dalam perubahan frekuensi ini. Yang kedua, direct sequence spektrum DSSS. Pada DSSS ini data dikirim dengan menggunakan kode pengacak yang disebut kode chip. Kode chip ini mengandalkan kecepatan bit sinyal asli dan sinyal hasil dikirim melalui jalur frekuensi yang lebih lebar daripada yang sebenarnya dibutuhkan. Kode pengacakan ini membantu dalam memperkuat sinyal dan membuat lebih tahan terhadap interferensi. Yang ketiga, chip spread spectrum CSS, yaitu menggunakan sinyal yang disebut chip yang merupakan sinyal dengan frekuensi yang secara linear berubah seiring waktu. Sinyal ini memiliki spektrum lebih yang lebar dan mencakup rentan frekuensi yang lebih luas. CSS sering digunakan dalam aplikasi radar, komunikasi nirkabel, dan proses sinyal. Yang keempat, time hopping spektrum THSS melibatkan pengiriman data dalam interval waktu yang singkat yang tidak tetap. Sinyal data dikirim dalam waktu singkat dan lompatan waktu tidak beraturan dengan menggunakan urutan yang telah disepakati sebelumnya antar pengirim dan penerima. Selanjutnya, ini untuk selanjutnya gambaran diagram blok ada 4 yang berbeda-beda, yaitu FHSS, DSSS, CSS,
THSS yaitu memiliki rangkaian yang berbeda-beda. Bisa dilanjut? Frequency Hopping Spread Spectrum atau FHSS. Untuk kelebihannya, ketahanan terhadap interferensi frekuensi tunggal karena sinyal terdistribusi di berbagai frekuensi. Yang kedua, keamanan yang tinggi. Untuk kekurangannya, memerlukan sinkronisasi waktu yang tepat antara pengirim dan penerima untuk menjaga konsistensi frekuensi yang digunakan. Yang kedua, menghasilkan overhead yang lebih tinggi karena membutuhkan waktu untuk melakukan perpindahan frekuensi. Direct Sequence Spread Spectrum atau DSSS. Untuk kelebihannya, ketahanan terhadap gangguan dan interferensi yang lebih baik karena sinyal diubah menjadi spektrum yang lebih luas. Yang kedua, memiliki toleransi yang baik terhadap multipath fading dan interferensi jangkauan pendek. Untuk kekurangannya, yang pertama menghasilkan kehilangan daya yang lebih tinggi karena energi sinyal tersebar di seluruh lebar pita yang lebih besar. Yang kedua, memerlukan prosesor yang lebih canggih untuk melakukan pemrosesan sinyal yang kompleks. Dan selanjutnya ada chip spread spectrum. Kelebihannya yaitu satu, tahan terhadap efek Doppler yang umum terjadi pada aplikasi radio seluler. Kedua, ideal untuk aplikasi yang membutuhkan penggunaan daya rendah dan membutuhkan tingkat data yang relatif rendah, 1 Mbps atau kurang. Ketiga, memiliki resolusi tinggi dan konsumsi energi yang rendah. Untuk kekurangan satu, tidak menambahkan elemen pseudo random ke sinyal untuk membantu membedakannya dari noise pada saluran seperti pada direct frequency spread spectrum DSSS atau frequency hopping spread spectrum FHSS. Dua, tidak efektif untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan data yang tinggi. Tiga, membutuhkan sinkronisasi yang akurat antara bagian modulasi data dan pembangkitan chip yang dapat meningkatkan kompleksitas. Selanjutnya yang keempat, time hopping spread spectrum DSSS. Kelebihan satu, tahap terhadap intervensi dan jamming. Dua, dapat digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan keamanan tinggi dan kecepatan data yang relatif rendah. Tiga, memiliki kemampuan untuk menghindari interferensi dari sumber-sumber yang tidak diinginkan. Kekurangan satu, membutuhkan sinkronisasi yang akurat antara pengirim dan penerima yang dapat meningkatkan kompleksitas sistem. Dua, tidak efektif untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan data yang tinggi. Tiga, memiliki kelemahan dalam hal efisiensi spektral karena hanya mengirimkan sinyal selama sebagian kecil dari waktu. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.